Supaya aluminium Asahan 2 menjual listriknya ke PLN lebih banyak lagi, berapa persen gitu yang baru-baru ini. Bayanginlah di tanah air kita sendiri, SBY mengemis ke pemerintahan Jepang supaya menjual listriknya sebagian lagi ke kita. Jadi ini juga di beberapa daerah itu yang ada pembangkit listriknya nggak pernah listrik itu untuk masyarakat sekitar, tapi itu dijual ke perusahaan-perusahaan yang akan datang gitu, yang akan misalnya nanti di sini akan ada pertambangan dan dijual ke mereka semua gitu, atau ke Blok Somawe. Jadi kita di sini hanya industri korban. Batu Belungku yang direncanakan. Jadi ya contohnya Inalum lah yang paling paling karena hanya 20% listrik yang dihasilkan Asahan 2 itu ke Indonesia kan? Iya, yang 80% ke Inalum. Iya. Perusahaan aluminiumnya Jepang ya Bang ya, Inalum. Iya. Inalum. Dan Indonesia SBY selaku presiden mengemis gitu. Tambahinlah supaya nggak krisis listrik gitu. Iya. Sementara kita harus beli lagi dari air kita untuk listrik kita kan gitu. Jadi memang Penjajahan secara Penjajahan tidak langsung. Indonesia kerjanya sekarang menjual tanah dan air. Tanah itu lokasinya, airnya untuk menggerakkan PLTA-nya. Kemudian masyarakat pun ya nanti kita bekerja di PLTA itu yang dipikir. Jadi 3, 1, 2. Nah, pertanyaan saya di listrik. Selinara, Kecamatan Selinara, Kecamatan apa ini sebelah? Di Cilala itu, Binting Gerbang. Enggak, Kecamatan apa ini sebelah? Kecamatan Cilala. Rusik yang sebelah barat. Rusik, Celala, Ketol, Nyetol. dan beberapa yang lain. Saya mau tanya, setahu Bapak berapa ada sarjana elektro, Pak? Apa Pak? Sarjana elektro, tamatan teknik elektro yang bisa bekerja di PLTA nanti. Daerah Rusik kayaknya nggak ada. Berapa banyak anak daerah yang Anak daerah, maksud saya, yang akan bisa bekerja di PLTA. Di Sinara ya. Iya, tapi berapa orang? yang misalnya punya keahlian dia dari teknik elektro gitu kan, atau mayoritas tamat SMA gitu. Tamat STM yang ada. Coba kita cek. Nah, persoalannya kalau dilihat dari misalnya kan yang selalu didengungkan oleh banyak pihak dan perusahaan atau pemerintah daerah, itu nanti kita akan bisa bekerja di sana. Kalau bekerja di sana, kalau kayak bapak kerja, bapak ini toke saya, paling kan angkat batu, Pak. Kaduk semen. Kaduk semen. Setelah selesai badannya besar kayak Apapun. menggali. apa ada paling? Dan Jadi penonton kan? Iya. Lu semua yang membuktikan kepada kita. Nanti saya tulis Adi Condro, Pak. Ali Cendro. Adi Condro. Adi Cendro. Dan apa kan kebutuhan pekerjaan itu sebenarnya itu hanya di awal-awal pembangunan proyek. Iya, Misalnya nanti sampai ribuan orang, dan mungkin bukan dari Aceh aja, bisa dari luar Dari daerah. apa Pak? Apa segala Nanti macam kita datang tahu. ke sini. Bapak nyusunnya beniksi. Kun remit diteken. So ngaraya sekarang rapi. kita diskusi aja dulu, Pak. Nanti saya Kasih catat aja benis polan. Masalah Tragoyal wian. masalah pekerjaan tadi, pengalaman kami misalnya di Kok beberapa kuti daerah guys itu, makul ko. masyarakat kan selalu mengharapkan bisa kerja di proyek gitu. Iya. Dan itu memang kita bisa kerja, tapi hanya ngangkat batu dan hanya di awal-awal pembangunan proyek gitu. Karena subkontraktornya juga mungkin bukan dari sini, dia akan ambil dari orang-orang yang udah bekerja sama dengan dia selama ini. Ya, Kita mungkin betul, hanya betul. buruh harian lepas gitu. Iya. Tapi itu hanya berapa lama gitu? 2 Betul ya. tahun. Betul Bangun sekali menurut tuh. saya. 2 tahun maksimal, sementara kita udah dicabut dari pekerjaan kita sebelumnya. Misalnya yang petani, kita 2 tahun kerja di proyek. Nggak ada Pulang putra dari situ daerah. Nanti kita nggak ada lagi mau jadi petani, mau jadi apa, tanggung. Contoh kasus. karena sawahnya Ya. sudah terkenal. Iya. Contoh kasus yang ingin saya sampaikan, ini menjadi pengalaman. Saya orang pesisir, istri saya orang Pondok Baru. Apa yang terjadi di daerah saya? 5 perusahaan besar, dulu Semawe, Tiarun, Mobil Wheel, ASEAN, TIM, KKA. KKA 5. ya. Betul. Semua buruh kasar kan? Yang direktur ini, direktur itu, manajer ini, manajer itu, semua orang dari luar Aceh. Nah, ada satu yang juga dulu menjadi semacam lelucon di kita, PTA. Nah, kepanjangannya kan PT Arun. Iya. Kita dimakan oleh orang kita, pantang terima Aceh kan. Maksudnya memang tidak ada orang Aceh di sana. Kayaknya orang Palembang kan. Orang Palembang, orang Jawa, Kalimantan yang sudah punya pengalaman kerja 10-15 tahun, itu memang mereka pakai. Memang betul, seperti itu adanya.
Nah, ada belakangan setelah ribut-ribut, setelah GAM punya kekuatan agak full hari itu tahun 2002 ke atas, itu baru ada terbuka untuk orang Aceh. Itu pun tukang isi kantong pupuk. Iya. Karena kawan-kawan saya yang tamat SMA Iya. dan sarjana tidak lebih hanya sebatas Woi, itu. si kuping gue. Apakah kita juga nanti dengan PLTA juga akan menjadi penonton yang baik? Iya, pengangkat batu. Setelah PLTA-nya berdiri, kita hanya sangat-sangat situ, lihat. Memang iya, Bang. Kita prihatin dengan persoalan ini. Tapi apakah masyarakat ada terpikir nggak sampai sejauh ini? Kalau tidak, anggaplah ini informasi awal untuk persoalan ini. Belum Dan pernah kita bisa itu, Bang. berkonsultasi lebih panjang Ya, dan betul, lebih betul. banyak dengan Bapak ini yang punya pengalaman Betul. dan S3-nya khusus tentang bendungan. Dampak bendungan. Bendungan. Kalau saya S3 tentang bendungan, saya jadi tukang bangun bendungan. Di Australia. Dan Bapak